Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Sudah makan? Sudah. Oke. Dan sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas disiapkan. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi rabba wa bil Islam madina wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman sabiqati ala dinika wa ala ta'atika faghfirli subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau cek dulu kebersihannya. Coba lihat di lacinya ada sampah nggak? Kalau ada, silakan buang dulu ke tong sampah. Kalau ada, luar cari yang mana ada tong sampah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan ambil absennya dari Ibu. Oke, yang pertama Adit. Iya. Amir. Iya. Akbar. Iya. Faris. Hadir, Bu. Edo. Hadir, Bu. Dafa. Faisal. Hadir, Bu. Dilan. Rendra. Iya, Jahan. Jadi dua orang tidak hadir, doakan saja ya. Baik, untuk hari ini kita akan masuk ke materi baru. Materi kita yaitu tentang kecerdasan artifisial. Apa namanya? Kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial. Oke. Dan nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu. Nah, kamu kenal atau paham yang namanya AI? Tahu, Bu? Pernah dengar? Pernah. Pernah menggunakan? Pernah. Faris pernah menggunakan AI? Ayo, Bu. Oke. Nah, bagaimana dengan kecerdasan artifisial? Aku, Bu? Kecerdasan artifisial. Pernah dengar belum? Belum, Bu. Belum. Belum? Oke. Nah, jadi sebenarnya AI itu bahasa Inggrisnya. Nah, bahasa Indonesia apa? KA. KA. KA atau pelajarannya yaitu kecerdasan Artifisial. artifisial. Siap. Nah, kamu sudah kenal yang namanya AI tadi ya, atau KA. Nah, coba satu orang di bilangan yang tahu apa itu AI atau KA. Oke, itu silakan. Kecerdasan buatan, Bu. Kecerdasan. Buatan. Ya, kecerdasan buatan. Oke, betul. Yang lain? Ada? Apa itu AI atau KA? Sesuatu yang apa? Yang kamu bisa menggunakan itu munculnya buat apa? Atau bagaimana cara kerjanya? Oke, coba. Untuk mencari informasi. Nah, tapi dibuat program supaya bisa mempermudah kita. Nah, jadi nggak manusia lagi, tapi bisa juga menggunakan program komputer. Jadi program komputer adalah yang dibuat oleh manusia. Jadi yang ngomong juga manusia, kegunaannya untuk manusia, tapi
Tiga. Ada 3 jenis. Oke, yang pertama namanya artificial neurodelay atau disingkat dengan ANI atau ANI. Nah, ini apa itu ANI? Ini ya, ANI-nya satu ya, bukan dua. Nah, ANI ini yaitu kemampuan meniru kemampuan manusia, namun hanya untuk satu atau beberapa tugas tertentu. Nah, yang kedua namanya AGI atau AGI, apa panjangnya? Artificial General Intelligence. Nah, apa itu AGI? Yaitu kecerdasan yang setingkat dengan manusia secara menyeluruh dan dapat melakukan tugas apapun yang bisa dilakukan oleh seorang manusia. Apa yang bisa kita lakukan? Kita sebagai manusia apa yang bisa kita lakukan sehari-hari? Misalnya bekerja, bernyanyi, lagi berolahraga, berkomunikasi dengan teman, beribadah. Itu yang bisa kita lakukan sebagai manusia ya. Nah, si Agi ini dia menirukan kita persis seperti yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, apa namanya? Artificial. Ini bagaimana nih? Kita di bawah yang tadi atau di atas yang tadi? Di atas. Di atas yang dua tadi. Di atas ANI dan ASI. Nah, apa itu ASI? Kecerdasan mesin yang melampaui. Nah, itu sudah super ya. Berarti dia melampaui apa? Melampaui kinerja kognitif berpikir ya. Berpikir manusia dalam hampir semua. Nah, itu sudah ada juga. Nah, ini hampir sempurna. Nah, bisa jadi dia yang mengatur manusia lagi, dia yang menguasai dunia ASI ini. Nah, apa sudah ada? Belum ya, tapi tidak tertutup juga kemungkinan nanti ada AI yang seperti ini atau KA yang seperti ini. Bisa kita lanjut? Bisa, Bu. Ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas perangkat dalam KA. Nah, perangkatnya maksudnya apa yang biasa kita gunakan? Perangkat apa ya? Alat apa yang bisa kita gunakan? Nah, jadi ada berbagai macam perangkat KA sesuai dengan fungsi-fungsinya. Jadi kalau kita mau ngedit foto, misalnya objek, apa yang kita gunakan? Kita misalnya mau ngedit paragraf, nah, apa yang kita gunakan? Nah, jadi itu yang dinamakan perangkat kecerdasan artifisial. Nah, yang pertama perangkatnya ada namanya asisten. Kamu tahu asisten? Tahu, Bu. Pembantu. Nah, pembantu ya. Kalau bahasa kasarnya pembantu atau orang yang kita suruh atau kita minta tolong. Ya, tolong buatkan dokumen dong, itu asistennya. Tolong buatkan jadwal rapat saya hari ini. Nah, jadi itu yang dinamakan dengan asisten. Nah, kamu pernah gunakan nggak asisten KA ini? Pernah, Bu. Kamu suruh dia untuk apa? Apa? Contohnya? Suruh buatkan tugas. Itu sebenarnya
boleh. Nah, apa lagi contohnya? Asisten KA. Contoh penggunaan asisten KA. Jadi D bu, di dia kalau membuat regimen taman jadi D di situ. Nah, ya, bisa juga ya. Jadi asisten KA ini maksudnya yaitu kecerdasan yang membantu kita dalam pekerjaan kita sehari-hari. Penuh penulisan apa contohnya? Ya, apa itu misalnya? Atau apa yang bisa kita minta tolong ke AI? Membuatkan rekayasa. Membuatkan? Bisa. Misalnya kamu ada tugas membuat rangkuman, materinya panjang ya. Mungkin 10 halaman apa? Pembuatan file. Bisa. Bahkan untuk ibu mengajar ini bisa juga ibu pakai AI. Lanjut. Setelah ini karakteristik kecerdasan artifisial. Jadi karakteristik itu apa? Karakter bu. Karakter. Normal. Karakteristik psikolis gimana? Baik. Enggak apa bu? Bagaimana karakteristiknya? Iri, rajin, caper. Caper. Nah, berarti apa saja yang berada di dalam kepribadian atau diri si Faris ya, itu karakteristik. Nah, kalau ini karakteristiknya bagaimana? Nah, ini dia. Yang pertama, ada kemampuan dia untuk belajar dari data. Misal kamu masukkan gambar diri kamu tadi. Kamu masukkan gambar diri kamu, kamu masukkan gambar idola kamu. Buatlah foto seolah-olah saya duduk berdua dengan idola saya. Nah, dia pakai data kita tadi. Nah, kemampuan untuk belajar dari data. Kemudian kedua, kemampuan beradaptasi dan meningkatkan performa seiring waktu. Nah, jadi misalnya sebelumnya kamu buat sesuatu nggak sempurna, bisa ya itu belajar dari tugas dia sebelumnya. Misalnya dia bikin gambar, ternyata gambar yang dia kasih ke kita nggak sempurna, kurang bagus. Itu dia. Bahkan AI dia bisa memperbaiki diri. Kita manusia bisa nggak memperbaiki diri? Harusnya kita bisa juga ya. Jangan sampai kalah sama AI atau KA. Kemudian dia bekerja menggunakan algoritma. Paham algoritma? Apa itu algoritma? Kebiasaan. Betul ya. Apa yang biasa atau apa yang biasa kita lihat. Kecerdasan KA tadi dengan kecerdasan manusia. Coba sebelum kita bahas ini, ibu tanya dulu. Yang mana lebih cerdas, KA atau manusia? Yang menciptakan AI itu manusia. Yang lebih cerdas itu Manusia. Karena KA tadi tidak ada kalau tidak ada Manusia. Nah, yang pertama KA itu dia punya perasaan nggak? Tidak bu. Enggak. Dia ada bisa misalnya membuat sesuatu itu dia pakai perasaan senang, sedih gitu atau perasaan lain ada nggak? Enggak bu. Jadi dia tidak memiliki perasaan, dia hanya mengikuti instruksi atau Perintah. Dari pengguna. Nanti AI dia tidak bisa dikasih. ya tidak bisa perasaan. Tapi kalau manusia bagaimana? Pakai perasaan. Kita aja bergambar nak. Sesuai dengan perasaan kita. Ya bu. Saya senang dengan warna ini. Saya senangnya gambar yang ada bintangnya, ada bunganya. Pakai perasaan. Kalau KA itu belajar dari data yang atau program yang kita berikan. Itu tadi ya. Kita datanya, ada programnya, dia bekerja berdasarkan itu. Nah, sementara kalau manusia, kita belajar bagaimana? Belajar dari Kita belajarnya dari banyak hal yang ada di lingkungan sekitar. Lingkungan. Ayo lah. Melalui Software ibu ya, tanpa baca buku bisa ya. Dari lingkungan, dari sosial sesama manusia ya. Bisa dari buku dan tadi yang ini sekarang ibu akan membagikan kelompok. Kamu boleh berarti Akbar
pembahasan di bidang umum. 1. Ekonomi dan bisnis. Dalam sektor ekonomi, KA telah menjadi pameran sentral dalam peningkatan inovasi melalui perannya dalam analisis data pasar secara prediktif, pemodelan tingkat penjualan, hingga personalisasi layanan berbasis sistem rekomendasi cerdas. B. Dalam bidang khusus. 1. Teknologi dan rekayasa. Dalam industri manufaktur, teknologi KA telah mengimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi operasional. 2. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Dalam ranah teknologi informasi dan komunikasi, kecerdasan artifisial menunjang inovasi dalam berbagai era. Ya Bu, setelah kuis Bu. Silakan diklik link untuk tulis jawab, Bu. Sinyal nggak? Sebelum kita tutup, Ibu mau minta pendapat dulu tentang pembelajaran kita hari ini. Ya, Ibu akan bagikan stick note. Nah, nanti kamu tulis atau kamu gambar bagaimana perasaan kamu setelah belajar tentang kecerdasan artifisial hari ini. Oke, Faisal. Saya sangat senang karena saya dapat memahami arti dari apa itu AI dan KA dan jenis-jenis AI. Jadi kesimpulannya yaitu KA ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita ya. Tidak cuma di satu bidang tapi ada di berbagai bidang. Nah, kemudian KA ini juga ada berbagai jenisnya dan dia juga sangat berbeda dengan kecerdasan Manusia. Oke, itu pelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih untuk partisipasi Anda semua. Sebelum kita keluar, silahkan disiapkan terlebih dahulu. Siap. Bersyukur mulai.